kembali di channel Babu Jerman. Kali ini saya mau ngajak teman-teman nyobain teh yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu teh sosro yang kemarin saya baru dapat hasil pesanan online. Jadi saya suka sekali sama aroma melati ya, jadi saya pesen karena biasanya saya kalau di sini saya minum teh hijau, tapi teh hijau ini kan nggak ada aromanya ya, aromanya kurang kuat, jadi ya tambahin deh aroma khas Indonesia untuk menghilangkan rasa malah rindu. That's the next best thing in the morning other than coffee. Saya pagi-pagi tadi udah minum kopi dua gelas ini ya, 2 cangkir, dan saya udah sarapan karena rencananya saya mau jalan kaki ke tempat kerja hari ini, karena juga memang udah rencana. Selain itu suami saya harus nganter nyonya hari ini, dan kebetulan jamnya juga pas. Tadinya saya mau jalan kaki dari rumah, tapi karena suami saya juga sekalian ke arah kota, jadi saya pikir oke, saya jalan kakinya nanti dari kota aja. Ikutin ya perjalanan Babu Jerman hari ini, hari Kamis. Tetap semangat, jangan lupa ngopi, ngeteh. Udah masak makan siang buat keluarga. Hari ini saya mau bikin wrap. Tuh kayak gini ya bentuknya. Cuma sebenarnya nggak ada salad, tapi saya bikin kayak pakai kol ya, ini dicampur-campur kol, telur, sama ikan tuna buat isiannya. Mungkin nanti saya tambah sedikit keju, atau bisa juga kayak irisan tomat ya, kayak di sini. Dan ini udah siap saji, jadi tinggal bungkus, masukin ke kulkas. Nanti kalau anak-anak dan suami saya mau makan siang bisa langsung ambil dari kulkas, karena saya waktu makan siang saya nggak ada di rumah, saya udah di tempat kerja. mochi yang kemarin ya.
nggak seenak mochi yang apa ya, yang biasa ya. Ini kan nggak tahu buat mana Jepang gitu. Jadi ya untuk saya terlalu manis dan ini kurang kenyal gitu ya. Dalamnya green tea pakai banyak gula gitu. Hilangin kepengen aja ya. Ups. Buat cuci mulut kalau habis makan gitu. Anak saya sakit kepala, dia bilang, jadi nggak mau sekolah. Ternyata saya pikir-pikir apakah dia pura-pura, karena anak saya yang satu lagi juga kemarin ngeluh sakit kepala. Ternyata saya sendiri sekarang sakit kepala karena kayaknya kena flu gitu. Ini langganan ya. Jadi ya udah, anak saya tidur, saya tetap harus kerja, namanya babu. Tinggal minum obat sakit kepala, minum kopi, banyakin teh kopi gitu ya, biar apa namanya, cenghar, apa sih namanya, nggak tahu kalau bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia saya udah nggak tahu lagi apa, kayak melek gitu ya, karena harus kerja. Untungnya saya kerja fisik. Kalau kerja fisik itu ya kita nggak ngantuk kan, nggak kerasa gitu. Cuma kerasa memang mungkin lemes gitu ya, tapi nggak kayak kerja di kantor atau kerja ngadepin anak-anak sekolahan gitu. Saya udah nggak bisa. Pokoknya kalau cuma kerjaan rumah tangga, ngebabu masih bisa lah. Nanti pulang kerja saya istirahat baru. Tapi pengennya sih hari ini bikin cendol, nyobain bikin cendol. Nggak tahu, lihat aja nanti jadi nggak. Dan hari ini saya mau ke toko barang bekas yang satu lagi tuh, yang udah lama banget saya nggak ke situ. Biasanya saya langganan tiap 1 minggu sekali lah pasti ke situ, lihat-lihat gitu apa ada yang menarik untuk dibeli. Di situ juga relatif murah ya, baju bekas gitu. Saya biasa beli 1 euro. Terus saya mau cari celana pendek buat anak-anak saya yang cowok, karena mereka lagi musim panas begini sukanya pakai celana pendek kan. Terus apalagi saya mau cari tas nyaman gitu. Saya mau lihat aja, siapa tahu ada. Ini sopir saya hari ini. Hari ini ada pasar, jadi saya senang nggak harus bawa mobil hari ini karena ramai banget ya hari ini di pasar gitu. Kita lihat sebentar ya, karena tokonya belum buka yang saya mau ke sana. Ini belum bisa masuk, masih ada 5 menit jalan sebentar di pasar. Udah banyak yang pada duduk di kafe. Kalau cuaca kayak begini ya, aduh, orang ya udah seneng banget udah bisa duduk di luar gitu. Nah ini pasarnya, bisa belanja sayur, buah,
Jadi apa namanya, mahal tapinya. Ini tokonya. Sekarang saya udah di rumah, saya langsung nge-vlog karena hari ini saya dapat yang selama ini saya tunggu-tunggu, yaitu slip gaji. Ya, jadi ada perubahan jam kerja dari 6 jam jadi 4 jam dan berapa? Jadi saya mulai kerja itu Januari ya. Januari itu sampai bulan Mei kemarin itu sehari 6 jam saya kerja. Dan yang saya paling kesal itu, harusnya gaji saya sebulan itu 22 jutaan, tapi dipotong pajak dan lain-lain tinggal sisa 15 juta. Sisanya dipotong gitu ya. Yang paling kesal itu bulan pertama Januari saya dipotong 3 juta lebih buat pajak penghasilan. Jadi ya hampir 3,5 juta gitu ya dipotong. Dan sekarang ya saya nggak harus bayar pajak penghasilan lagi karena penghasilan saya sudah turun. Jadi nggak perlu bayar tiap bulan segitu. Kemarin sempat turun juga. Ya, pokoknya pajak penghasilan dipotong udah sama buat asuransi kesehatan juga dipotong, itu 2 juta asuransi kesehatan. Padahal suami saya juga bayar buat sekeluarga, jadi double bayar asuransi ya. Terus buat pajak penghasilan juga kemarin sempat turun sekitar 1 jutaan bayarnya. Dan sekarang saya seneng, nggak perlu lagi ekstra kerja 2 jam cuma buat bayar pajak ya. Jadi 0, tidak perlu bayar pajak penghasilan, cuma asuransi juga. Asuransi saya turun juga, masih hampir sekitar bayarnya asuransi tiap bulan, asuransi kesehatan 1,5 juta kira-kira saya bayar tiap bulan, khusus saya pribadi ya, karena suami saya tetap bayar buat sekeluarga juga, itu hampir 10 juta tiap bulan asuransi kesehatan. Terus buat lain-lain juga dipotong, buat pensiun, dana pensiun. Terus kalau misalnya kalau saya kehilangan pekerjaan juga ada asuransinya. Terus kalau saya sudah tua juga ada asuransi buat perawat itu, tapi itu nggak banyak buat perawat. Kalau saya perlu dirawat di rumah gitu ya, ada orang yang datang, itu saya cuma bayar sekitar berapa ya, 300.000 sebulan, nggak sampai segitu ya, tapi lumayan ya tiap bulan kita bayarin. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya bukannya gratis ya, kita bayar gitu. Kita kerja terus dipotong kan, kita bayar tiap bulan buat masa depan seandainya kita nggak bisa kerja lagi, terus ya harus dirawat dan segala macam gitu ya. Sekarang gaji saya turun ya, dari 6 jam kerja tiap hari, dan hari ini saya kerja malah nggak sampai 4 jam, saya cuma kerja 2,5 jam ya, karena saya buru-buru kabur karena udah selesai dan saya males nunggu-nunggu 4 jam selesai.
pulang aja saya, dan cuaca bagus, mendingan saya bikin vlog. Dan nggak apa-apa, saya masih ada ekstra lembur ya, jadi jam kerja saya masih plus, masih ada lemburan, nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang saya minus hari ini, karena besok hari Sabtu Minggu saya juga lembur kerja, jadi tetap aman. Berapa sesudah saya turun jadi 4 jam kerjanya sehari, bersihnya, kotornya 15 juta tetap ya kotornya. Ya, bersihnya dipotong sekitar 200 euro, 3 juta, jadi sekitar 12 juta. Masih tetap lumayan, gak jauh beda sama kalau 6 jam kerja, karena makin banyak kerja, makin banyak juga bayar pajak, makin banyak juga potongan asuransi dan lain-lain. Jadi saya sudah puas dengan sekarang cukup 4 jam sehari, karena dengan begitu nggak perlu dipotong banyak-banyak gitu buat pemerintah gitu ya, buat buat lain-lainnya gitu ya. Jadi buat saya untung sekarang daripada dulu untung. Tapi tetap bersyukur ya. Jadi cuma kesel aja gitu kalau kita kerja terus banyak dipotongnya gitu kan. Terus apa lagi ya? Oh ya, tadi saya nggak dapet yang saya cari di toko barang bekas, nggak dapet tas rotan anyaman gitu, tapi saya dapet baju lagi. Bosan ya, cuma ya mumpung ada. Dan tau nggak ini, saya dapet ini merek Esprit, harganya 6 euro. Jadi bajunya tangan panjang, dan warnanya juga saya suka, dan ini bisa dipakai mau musim panas, musim dingin, karena ya bahannya nggak dingin amat gitu ya, agak panas gitu ya sebenarnya, lebih cocok musim dingin gitu, tapi nggak apa-apa ya. Begini mirip apa ya, kayak etnik boho gitu ya, kayak gitu. Terus kalau yang tanpa tangan lebih murah ya, kalau dress ya, baju tanpa tangan itu lebih murah, cuma 3 euro ya. Ini dari merek Tom Taylor. Ini bahannya lebih adem, lebih lembut ya, kayak katun gitu ya. Cuma agak gede, cuma nggak apa-apa, karena saya lebih suka gede daripada nyelopet gitu ya. Kalau ini kan biarpun kecil, small, ya small ya, S, tapi dia ini longgar gitu ya, gombrong. Kalau ini dia ngepas, dress yang ngepas gitu. Jadi kalau misalnya terlalu ngepas ya nggak enak aja gitu ya, nggak pede gitu. Kalau agak gede ukurannya, jadi lebih longgar, lebih enak gitu dipakainya. Saya ukuran dari XS sampai M, kadang-kadang L juga saya pakai aja gitu. Pokoknya kan macam-macam, ada yang XL tapi agak gede gitu ya, terus ada yang L tapi kecil gitu kan. Jadi pokoknya dipas-pasin aja gitu, lebih fleksibel gitu ya, nggak selalu ukuran S atau selalu ukuran M. Saya S masuk, XS masuk, M masuk, L juga masuk, apa aja masuk. Ya ini 3 euro. 3 euro berapa sih? 50 ribuan gitu ya, lumayan buat musim panas, enak loh, ini adem. Baju butik baju bekas.
Ini lebih murah lagi, saya suka pakai kayak begini kalau musim panas ya, adem ya. Ini 1 euro berapa? Tergantung kurs, 15.000 atau 17.000 tergantung. Pokoknya murah. Pokoknya istri bule ini sukanya yang murah-murah, nggak suka pakai baju bermerek yang beli baru gitu. Saya suka baju bermerek tapi yang bekas, jadi lebih murah gitu ya. Dan nggak perlu takut, di sini semua terjamin. Kalau nggak yakin, saya juga waktu video-video sebelumnya saya kasih tip bagaimana membersihkan baju yang kita beli bekas. Kalau kita kurang yakin ya, bisa dicek lagi waktu saya masih suka ke pasar loak dan segala macam itu. Saya banyak dulu bikin video haul gitu. Sekarang saya udah nggak ke pasar loak lagi, tapi kadang-kadang ke toko barang bekas sekali-sekali ya, kalau lagi ada waktu aja. Oke, sampai di sini dulu video Babu Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video dari Babu Jerman. Dah.